Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kecepatan dan kelajuan. Yang kita bahas ada dua, yaitu kecepatan dan kelajuan. Nah, seperti halnya pembahasan di video sebelumnya, yaitu tentang jarak dan perpindahan, maka kecepatan dan kelajuan ini juga bisa dihubungkan dengan dihubungkan dengan perpindahan dan jarak. Nah, untuk kecepatan ini adalah besaran vektor, ini termasuk besaran vektor gitu ya. Jadi kalau besaran vektor maka harus memiliki nilai dan arah, sedangkan untuk kelajuan itu adalah besaran skalar. Kalau besaran skalar maka dia hanya memiliki nilai. Nah ini, nah seperti kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita naik sepeda motor, kemudian di bagian depan itu ada penunjuk nilai atau bisa kita sebut sebagai speedometer. Nah itu adalah untuk mengukur kelajuan dari sepeda motor yang sedang dikendarai. Jadi nilainya akan selalu menunjukkan nilai positif tanpa bergantung pada arah. Jadi itu adalah alat ukur kelajuan. Sedangkan untuk kecepatan itu adalah besaran vektor, maka nanti harus ada nilai dan arahnya. Nah, secara definisi untuk kecepatan jika dihubungkan dengan perpindahan, maka kecepatan ini adalah perpindahan ya, perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Nah ini. Kemudian untuk kelajuan itu adalah jarak dibagi dengan waktu tempuh. Nah ini bedanya di situ ya. Jadi perpindahan dan jarak. Nah perpindahan yang berubah terhadap waktu maka nanti menghasilkan kecepatan, sedangkan jarak yang berubah terhadap waktu nanti akan menghasilkan kelajuan. Kemudian kita ambil contoh, misalkan di sini saya memiliki titik A, kemudian ada titik B, kemudian ada lagi titik C di sini. Oh, ini saya hapus dulu B-nya. Titik A, titik B, kemudian ini adalah titik C. Misalkan sebuah benda bergerak dari A ke B, ini misalkan dia bergeraknya adalah 8 meter. Kemudian benda tersebut bergerak lagi dari B ke C. Nah ini ada misalkan titik C. Nah titik C itu panjangnya adalah 6 meter. Nah maka perpindahannya ini adalah A ke C. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras maka panjangnya AC ini adalah 10 meter. Jadi dari asalnya ini adalah akar dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Nah maka dari ini, dari
ilustrasi gerak benda ini, maka kalau misalkan waktu tempuhnya misalkan adalah T. Nah, ini waktu tempuhnya adalah misalkan ini adalah 2 sekon, maka untuk kecepatan berarti ini adalah perpindahannya itu berarti adalah dari A ke C. Nah, misalkan kalau ditanyakan dah besarnya kecepatan, maka ini besarnya perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Nah, ini ya, jadi misalkan kita notasikan sebagai V, tapi ini kita ambil besarnya saja, maka nanti ini adalah besarnya perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, perpindahannya itu adalah besarnya 10, panjangnya A ke C itu, kemudian waktunya adalah 2, sehingga kecepatannya atau besarnya kecepatan benda itu adalah 5 meter per sekon. Nah, kemudian bagaimana dengan kelajuan? Nah, ini untuk kelajuan berarti tadi berdasarkan definisinya itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Misalkan di sini adalah kita notasikan sebagai S per T. Nah, jarak berarti adalah panjang lintasan yang telah ditempuh, berarti ini adalah AB ditambah BC per T. Berarti di situ ada 8 ditambah 6 per 2, hasilnya adalah 7 meter per sekon. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan kecepatan dinyatakan dengan vektor, berarti nanti di sini harus diberi arah dari vektor itu. Sedangkan ini kalau untuk besarnya kecepatan, berarti ini besarnya adalah 5 ini. Jadi harus dari besarnya perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Nah, itulah bedanya kecepatan dan kelajuan. Nah, kemudian ada beberapa lagi yang perlu kita ketahui, yaitu nanti yang akan kita gunakan dalam pembahasan kita yang selanjutnya. Itu ada kecepatan rata-rata. Nah, untuk kecepatan rata-rata ini adalah perbandingan antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan dengan tidak memperhatikan gerak selama waktu tempuh itu. Nah, jadi ini nanti adalah kalau secara matematis dirumuskan untuk VR gitu ya, V rata-rata, ini besarnya ya, besarnya berarti tanpa tanda panah di atasnya, berarti ini adalah besarnya vektor kecepatan rata-rata, berarti ini nanti adalah delta S perpindahan per delta T ini. Jadi untuk VR ini adalah besarnya kecepatan rata-rata ya. Kemudian untuk delta T ini adalah selang waktu atau interval waktu, satuannya sekon, ini adalah meter per sekon untuk kecepatan. Kemudian ada delta S, ini adalah perpindahan. Jadi kita hanya melihat posisi awal dan posisi akhir tanpa memperhatikan bagaimana pergerakannya. Perpindahan berarti ini adalah meter, sedangkan untuk simbol yang segitiga ini dibaca delta, yang menyatakan nanti adalah perubahan atau selisih antara besaran itu. Jadi misalkan delta T berarti selisih waktu awal dan waktu akhir atau selang waktunya. Kemudian kalau delta S berarti ya perpindahan itu, perbedaan posisi awal dan posisi akhir.
Nah, kemudian ada lagi, itu adalah kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu nanti adalah ketika delta T-nya itu mendekati 0. Ya, jadi Vs atau V saat ini adalah limit dari delta S per delta T untuk delta T-nya nilainya sangat kecil atau mendekati 0. Nah, atau biasa juga dituliskan dalam bentuk diferensial. Ini sama saja dengan diferensial D, diferensial S per D. T dengan S ini nanti adalah fungsi dari waktu. Ini adalah kecepatan sesaat. Nah, kemudian kalau misalkan laju rata-rata, berarti nanti ya tinggal perubahan jarak juga hampir sama dengan kecepatan rata-rata. Hanya saja kalau kecepatan rata-rata delta S-nya adalah perpindahan. Kemudian nanti untuk yang laju rata-rata delta S-nya itu menggunakan jarak tempuh. Ya. Sebagai contoh misalkan, untuk contoh sekarang ini ada contoh misalkan ada sebuah mobil. Ini dari titik A bergerak menuju ke titik B. Nah, ini bergerak dengan dari A ke B. Misalkan ini adalah 200 meter. Kemudian dari B dia kembali lagi ke C. Nah, ini misalkan 100 meter. Nah, jika waktu dari A ke B ini adalah 3 sekon. Oh, jangan 3 ya, berarti misalkan terlalu singkat kelihatannya. Misalkan dalam waktu 40 sekon. Kemudian untuk dari B ke C, ini adalah T B ke C, ini waktunya adalah 60 sekon. Jadi dia mulai sangat lambat itu pergerakannya. Yang ini. Nah, maka untuk kelajuan rata-rata nah ini untuk kelajuan rata-rata maka ini nanti adalah SAB ditambah dengan SBC per TAB plus TBC. Nah, SAB ini adalah 200 ditambah dengan 100 per 40 plus 60. Berarti ini adalah 300 per 100. Nah, jadi ini adalah 3 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan rata-rata, kalau kecepatan rata-rata, maka nanti adalah perpindahan dari A ke B ditambah dengan perpindahan dari B ke C sama dengan TAB plus TBC. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk SAB itu adalah perpindahan positif.
gitu ya. Jadi nanti ini perpindahan positif, maka di situ nanti kita tuliskan 200, sedangkan SBC ini negatif karena arahnya ke kiri, maka perpindahan min 100. Ini nanti adalah waktunya adalah 40 plus 60, sehingga ini hasilnya adalah 100 per 100, sehingga totalnya hasilnya adalah 1 meter per sekon. Nah, ini adalah perbedaan keajuan dan kecepatan, dan contohnya di soal. Nah, lalu bagaimana dengan contoh yang berupa kecepatan sesaat? Nah, untuk kecepatan sesaat biasanya itu nanti untuk perpindahannya berupa fungsi. Jadi misalkan contoh lagi, sebuah benda ini bergerak dengan persamaan perpindahan terhadap waktu atau sebagai fungsi waktu, itu adalah S sebagai fungsi waktu. Misalkan ini adalah 2T kuadrat plus 1. Nah, ini. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, untuk tipe soal seperti ini mencari kecepatan pada saat T tertentu, maka kita menggunakan V sesaat. Vs misalkan ini adalah turunan dari S sebagai fungsi waktu terhadap waktu. Jadi nanti tuliskan D dt 2T kuadrat plus 1. Nah, cara penurunannya adalah menggunakan aturan sebagai berikut. Jadi kalau menentukan D terhadap waktu dari A T pangkat N, nah ini, maka nanti pangkatnya dijadikan di depan ini pengali, kemudian dikalikan dengan konstanta ini T, nah kemudian pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini ya. Jadi kemudian untuk soal ini berarti ini saya tuliskan di dt 2T pangkat 2. Nah, untuk 1 ini berarti itu sebenarnya adalah 1 dikalikan T pangkat 0. Nah, maka penurunannya jadi 2, pangkatnya ini turun, 2 kalikan 2 T, kemudian 2 min 1. Kemudian yang ini 0-nya turun dikalikan 1 T pangkat 0 min 1. Jadi ini hasilnya adalah 2 kali 2 itu adalah 4. T-nya tinggal pangkat 1 plus 0. Jadi persamaannya adalah 4T. Ini adalah persamaan untuk kecepatan. Nah, sekarang untuk T sama dengan 2, maka V itu adalah 4 dikali 2. Jadi ini hasilnya adalah 8 meter per sekon. Nah, jadi inilah besarnya kecepatan pada saat T sama dengan 2 sekon. Baik, itu adalah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.